Selanjutnya kita akan mengecek apakah alternatif yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini bisa kita gunakan. Artinya apabila alternatif yang pertama ini kita substitusikan ke ketiga fungsi kendala ini. Misalnya alternatif yang pertama ini kita substitusikan ke fungsi kendala yang pertama. Jika jika yang dihasilkan itu lebih dari 300, maka alternatif yang pertama ini tidak bisa kita gunakan. Yang pertama kita akan mencoba atau kita akan mengecek yaitu alternatif yang pertama, yaitu jika kedua nilai X dan Y ini kita bulatkan ke atas, dimana nilai X-nya itu menjadi 26 dan Y-nya sama dengan 22. Ini kita substitusikan ke persamaan yang fungsi kendala yang A, yaitu jadinya 10 dikali 26 tambah 2 dikali 22 sama dengan 260 tambah 44 sama dengan 304. Nah, 304 ini melebihi dari nilai 300. Jadinya fungsi kendala yang pertama ini tidak alternatif yang pertama ini tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah alternatif yang kedua. Jika nilai X-nya ini kita bulatkan ke atas dan jika nilai Y-nya ini kita bulatkan ke bawah. Jadinya itu X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan 21. Nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Kenapa kita nggak substitusi ke B dan C pada alternatif yang kedua ini? Karena apabila fungsi kendala yang A saja sudah melebihi, maka yang B dan C juga pasti melebihi. Langsung saja kita substitusi, yaitu 10 kali 26 ditambah 2 kali 21. 260 ditambah 42 sama dengan 302. Nah, 302 ini lebih dari 300. Jadinya alternatif yang kedua ini juga tidak bisa digunakan. Yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan alternatif yang ketiga, yaitu apabila nilai X ini kita bulatkan ke bawah dan nilai Y ini kita bulatkan ke atas, jadinya adalah nilai X-nya sama dengan 25 dan nilai Y-nya sama dengan 22. Nah, nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan atau fungsi kendala yang A, yaitu 10 dikali 25 tambah 2 kali 22 sama dengan 294. Nah, 294 ini lebih kecil dari 300. Jadi 200 jadi alternatif yang ini bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk fungsi kendala yang B untuk alternatif yang ketiga ini, yaitu 3 kali 25 ditambah 2 kali 22 dihasilkan sama dengan 119. 119 ini lebih kecil dari 120. Jadi ini juga masih memenuhi. Dan kita cek untuk fungsi kendala yang ketiga, yaitu 2 kali 25 ditambah 2 kali 22 dihasilkan 94. Dan 94 ini masih kurang dari 100. Jadi ini memenuhi. Nah, kendala alternatif yang ketiga ini memenuhi. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan alternatif yang terakhir, yaitu apabila nilai X dan Y-nya ini kita bulatkan ke bawah. Jadinya nilai X-nya sama dengan 25 dan nilai Y-nya itu sama dengan 21. Langsung saja kita substitusi ke ketiga fungsi kendala ini, yaitu fungsi kendala yang A yang pertama, yaitu 10 dikali 25 tambah 2 kali 21 sama dengan 292. Nah, 292 ini kurang dari 300, jadinya ini memenuhi. Selanjutnya kita coba ke fungsi kendala yang kedua, yaitu 3 kali 25 tambah 2 kali 21 dihasilkan 117. 117 ini
masih kurang dari 120, ini memenuhi. Dan yang terakhir kita coba ke fungsi kendala yang ketiga, yaitu 2 kali 25 tambah 2 kali 21 dihasilkan 92. Dan 92 ini masih kurang dari 100 dan ini memenuhi. Jadi kita bisa menggunakan alternatif yang ketiga dan yang kedua, yaitu apabila nilai X-nya itu kita bulatkan ke bawah dan nilainya itu kita bulatkan ke atas, maka ini memenuhi. Dan kita juga bisa menggunakan alternatif yang keempat, yaitu apabila nilai X dan Y-nya ini kita bulatkan ke bawah. Nah, dari kedua alternatif ini kita akan mencari keuntungan yang menghasilkan lebih besar keuntungan, yaitu untuk mencari keuntungan itu bisa kita menggunakan nilai X dan nilai Y yang sudah kita bulatkan. Untuk alternatif yang ketiga itu langsung saja kita distribusikan ke rumus untuk mencari keuntungan, yaitu Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Langsung saja, di sini kan untuk yang alternatif yang ketiga ini nilai X-nya sama dengan 25 dan nilai Y-nya sama dengan 22. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu 400 dikali 25 tambah 100 dikali 22. 400 kali 25 ini sama dengan 10.000 dan 100 kali 22 ini sama dengan 2.200. Jadinya 10.000 ditambah 2.200 adalah 12.200. Yang selanjutnya adalah untuk alternatif yang keempat, yaitu apabila X dan Y-nya itu kita bulatkan ke bawah, kita hasilkan nilai X-nya 25 dan nilai Y-nya 21. Langsung saja nilai X dan Y ini kita substitusi ke rumus untuk mencari keuntungan, yaitu 400 dikali 25 tambah 100 kali 21, yaitu 400 kali 25 sama dengan 10.000 ditambah 100 kali 21 sama dengan 2.100. 10.000 tambah 2.100 sama dengan 12.100. Jadi dari kedua keuntungan ini yang paling besar adalah keuntungan yang keempat, yaitu 12.200. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita kita akan memperoleh keuntungan maksimal atau keuntungan terbesar apabila kita memproduksi mesin pengaduk dodol sebanyak 25 buah dan mesin pemotong keripik atau Y sama dengan 22 buah. Dengan keuntungan yang kita dapat yaitu 12.200. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai memecahkan persoalan menggunakan metode grafis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.